Aku mengawali dengan nama Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah, para keluarganya kekasih Allah, semua sahabat diridhai Allah. Ku menyusun kata menjadi kalimat, supaya mudah ayat penting diingat. Semoga kitab mukjizat bermanfaat untuk semua di dunia akhirat. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Dalil kesuciannya kitab Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang nyata. Hurufnya terjaga, suratnya tertata. Al-Baqarah ayat 144. Dalil Al-Quran tentang arahnya kiblat. Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekkah, satu arah kiblat dalam beribadah. Surat Al-Ahzab ayat 40-nya. Dalil tentang penutup para nabinya. Nabi Muhammad penutup para nabi. Setelahnya tidak mungkin ada nabi. Surat Al-An'am 93. Ancaman siksa bagi para pendusta. Berdusta mengaku menerima wahyu, malaikat maut akan menyiksamu. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Jaminan dari Allah yang maha halus. Muhajirin, Ansor dan para pengikut pasti masuk surga, tak akan dituntut. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Dalil hukum sholat Jumat diwajibkan. Jikalau kau mampu untuk mengerjakan, lakukan, janganlah pernah meninggalkan. Surat Mukmin ayat 46. Dalil siksa kubur yang keras dan seram, penuh ular-ulat, cacing, bara api, di dalam tanah yang sempit sangat sepi. Al-Qiyamah ayat 23. Dalil bisa melihat Allah di surga. Mengenai caranya kita melihat, tak perlu dibahas agar tak tersesat. Surat Al-Ahqaf ayat ke-14. Dalil kekalnya surga teramat jelas. Kekalnya surga itu adalah janji. Allah maha benar, tidak ingkar janji. An-Najm ayat ke-27. Malaikat makhluk yang teramat patuh. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak tidur, tidak lelah, tidak makan.
An-Najm ayat ke-45 dan ke-46 ada tanda. Jenis kelaminnya bayi ditentukan oleh nutfah lelaki yang dipancarkan. Az-Zumar ayat ke-6 menjelaskan janin dilindungi 3 kegelapan. Kaget semua ahli ilmu kandungan. Ayat-ayat Quran penuh kebenaran. Al-Qiyamah ayat 3 ayat 4. Di dalamnya ada sebuah isyarat tentang sidik jari orang yang berbeda. Satu dengan yang lain pasti berbeda. Al-Anbiya 30 menjelaskan bumi langit berasal dari ledakan. Kaget para ahli ilmu perbintangan. Mengapa Al-Quran penuh kebenaran? Al-An'am ayat 125. Angkasa langit itu hampa udara. Dari siapa Nabi Muhammad tahu, kalau bukan dari Zat yang Maha Tahu. Surat Al-Anbiya 32. Langit atap bumi yang terpelihara. Benda-benda langit yang menuju bumi tak mampu menembus atmosfernya bumi. Surat At-Tariq ayat yang ke-11. Pembahasan hujan yang teramat jelas. Air hujan itu dari uap air naik jadi awan dan turunlah air. Surat An-Nur ayat 43. Asalnya kilat dari es, ini fakta. Para peneliti amat membenarkan kilat berasal dari es dalam awan. Al-Qamar ayat pertama menjelaskan dekatnya kiamat, terbelahnya bulan. Astronot kaget melihat pada bulan ada bekas lingkaran membelah bulan. An-Naba ayat ke-7 menjelaskan gunung pasak bumi. Cobalah bayangkan, gunung yang terlihat hanya seperempat menancap ke bumi yang 3/4. Surat Ar-Rum ayat 1-3. Ayat tentang paling rendah bumi kita. Romawi dikalahkan di laut mati. Laut mati tempat terendahnya bumi. Ar-Rahman 19:20. Dua macam air laut tak menyentuh.
bahkan di bawahnya laut ada sungai. Air laut tak bercampur air sungai. An-Nur 40 menjelaskan ombak. Di bawahnya ombak, laut ada ombak. Teknologi modern pun membenarkan ombak bertumpang tindih penuh tingkatan. At-Tur ayat 6 menjelaskan api. Di bawah air laut terdapat api. Dari siapa Muhammad tahu ini? Kalau bukan dari Sang Pencipta bumi. Al-Hadid 25 membahas logam besi itu turun dari atas. Ahli alam telah memberikan data. Besi tak berasal dari bumi kita. Ayat 56-nya An-Nisa. Pembahasan kulit indera perasa. Jika manusia sudah tak berkulit, maka tidak akan merasakan sakit. An-Naml ayat 39 tentang jin ifrit milik Nabi Sulaiman. Jin yang patuh pada semua perintah, bekerja keras tak kenal rasa lelah. Al-Anbiya ke-96, kisah Ya'juj Ma'juj yang seram dan kejam, membakar desa, membunuh orang-orang, angkuh, sombong, kasar, dan suka berperang. Al-Kahfi ayat 83, Dzulqarnain raja adil yang wibawa. Ya'juj Ma'juj dipagari dengan besi, terkurung generasi ke generasi. Al-Baqarah ayat ke-102 bercerita tentang malaikat dua. Harut Marut di kota Babil turunnya, mengajari sihir pada manusia. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 bercerita tentang penghuni gua dan anjingnya yang kelak akan masuk surga, tertidur ratusan tahun dalam gua. Al-Qasas ayat ke-76, kisah Qarun dan hartanya yang tenggelam ke bumi sebab rasa enggan membayar zakat, menentang titah Tuhan. Al-Mu'min ayat ke-36, kisah Haman arsitek Fir'aun yang kejam, membangun tangga ingin melihat Tuhan. Petir hebat menyambar dan menghancurkan.
Al-Baqarah 67, kisah sapi kuning mengkilat indah warnanya sapi. Kisah ini tentang umat Nabi Musa. Mayat dipukul berbicara pun bisa. Asy-Syu'ara ayat 155. Kisah unta dibunuh bersama-sama. Unta terluka berdarah hingga mati. Orang-orang kejam tidak punya hati. Surat An-Naml ayat 18. Kisah semut berbicara dengan keras, menyuruh sembunyi agar tak terinjak. Kaki pasukan yang datang sangat banyak. Al-Baqarah 57, Manna Salwa. Burung puyuh penuh daging itu salwa. Manna embun madu pada dedaunan. Manna salwa dari langit diturunkan. Al-Baqarah ayat 65, tentang kaum dikutuk menjadi kera. Kaum itu remehkan perintah Tuhan. Sabtu beribadah kok menangkap ikan. Al-Kahfi ayat ke-61. Ceritanya ikan murid Musa dulu. Meloncat dari wadah ke dalam laut. Musa dan muridnya sadar pun terkejut. Surat Al-A'raf ayat 107. Kisah ular gesit yang melahap musuh. Ular-ular palsu penyihir dimakan. Para penyihirnya takkan kekalahan. Surat Al-Fil membahas burung ababil. Bawa kerikil dari neraka sijil. Lalu dilempar ke pasukan bergajah. Gagalkan rencana penghancuran Ka'bah. Surat An-Naml ayat ke-20. Burung hudhud terbang ke wilayah jauh. Pulangnya terlambat dalam perkumpulan. Raja hampir memberi hudhud hukuman. Surat Saba ayat yang ke-14. Rayap memakan tongkat raja yang tegas. Raja yang duduk itu ternyata wafat. Tongkat patah, raja jatuh sebab wafat. Surat ke-16 An-Nahl ayat 125. Dilihat dakwah dengan bijak, diskusi berdebat, bukan anarkisme dan teror yang jahat. Al-Baqarah 256. Larangan memaksakan agama Islam. Sampaikanlah dan jangan bertindak kejam.
Rasulullah tak pernah paksakan Islam. Asy-Syu'ara ayat 183. Larangan merampas hak-hak manusia. Allah menciptakan makhluknya berbeda. Hiduplah bersama dengan penuh cinta. Ayat 13 surat Al-Hujurat. Tata cara kehidupan masyarakat. Perbedaan suku, bangsa, dan martabat. Saling menghargai dan hormat menghormat. Surat An-Nisa ke-58. Jagalah amanah, jangan kau remehkan. Bersikaplah adil pada siapapun. Hiduplah bersama dengan penuh rukun. Al-Isra ayat ke-23. Tata krama pada orang tua dua. Bicaralah sopan pada keduanya, walau hatimu sering sakit olehnya. Surat An-Nur ayat 31. Tata cara wanita gunakan baju. Tutupilah kakimu hingga kepala. Inilah perintahnya Allah Ta'ala. Surat Luqman ayat ke-18. Jauhilah angkuh, sombong, sikap keras. Orang keras itu belum tentu tegas. Lunakkan hatimu, berbuatlah ikhlas. Al-Maidah ayat ke-90. Narkoba miras membahayakan tubuh. Berjudi merusak perekonomian. Jauhilah undian penuh tipuan. Surat Al-Isra ke-32. Jangan pernah kamu mendekati zina. Setan merayu ingin menjerumuskan. Jauhilah kholwat berdua-duaan. Al-Isra ayat ke-33. Dalil haram membunuh siapa saja. Jika Al-Quran sangat hargai nyawa, pantaskah muslimin meremehkan jiwa? Al-Isra ayat 27-nya. Larangan boros, jauhi bahayanya. Hemat dan teratur di dalam belanja. Allah tidak suka orang-orang manja. At-Taubah ayat ke-35. Jangan bakhil dalam urusan agama. Bayarlah zakat, infak, serta sedekah. Allah akan jadikan hartamu berkah. Surat Al-Mutaffifin membahas tentang
ancaman di dalam jual beli barang, jual beli yang penuh dengan tipuan, memainkan timbangan yang merugikan. Surat An-Nisa ayat yang ke-10. Harta anak yatim janganlah kau sentuh, janganlah kau sentuh dengan niat jahat. Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Surat An-Nisa ayat yang ke-10. Harta anak yatim janganlah kau sentuh, janganlah kau sentuh dengan niat jahat. Allah Maha Tahu dan Maha Melihat. Berakhirlah rangkuman nazam Islami, semoga dicatat jadi amal bakti. Ya Allah ya Rabbi, sinarilah hati supaya mengenal hidup yang sejati. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibina wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ya Allah, ampuni orang-orang mukmin.